Kalau tak cerita sejarah, ben sampean ngertos betapa pentingnya teori hijrah itu dianggap selesai. Ketika Fathu Mekah, kalau cerita itu tidak bosan-bosannya. Ketika Fathu Mekah itu tahun 10 Hijriah, disempurnakan oleh Abu Bakar. Klimaknya itu Mekah benar-benar dikuasai Sayyidina Umar. Sistem negara sudah jalan, negara dalam kendali Umar. Niku kanca-kancane Sayyidina Umar sing asli Mekah niku disurati. Yang sudah hidup di berbagai daerah. Ada yang zaman niku mun teng Azerbaijan, teng Tajikistan. Sing nanti suatu saat nanti jadi daerahnya Imam Bukhari yang terkenal Al-Jami' Shahih sing aran kitab Bukhari, anak turune. Mbok kamu sekarang ke Mekah saja. Karena sholat di Masjid Haram itu sebagaimana 1000 nopo sholat di masjid yang lain. Dan Mekah sekarang aman. Iki rungokno tenan. Mekah sekarang apa? Aman. Dan beberapa sahabat yang kelas 2, kelas 3 yang tidak akabiri sahabat, banyak juga yang pindah ke Mekah. Apa yang terjadi? Di Mekah bangga mereka karena fi ardil haram. Baitullah. Tapi apa yang disarankan oleh sahabat-sahabat senior kayak Salman Al-Farisi? Dimatikan teori itu. Memang Mekah kota suci. Dan sholat di masjid Mekah sama dengan 1000 sholat. Tapi ilamu anal ardo lam utaqaddis ahad. Dan kamu harus tahu bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Abu Jahal itu lahirnya di Mekah, kurang ajarnya di Mekah. Abu Lahab lahirnya di Mekah, kurang ajarnya di Mekah. Semua penduduk Mekah itu yang ngusir Nabi. Jadi ilamu anal ardo lam utaqaddis ahad. Dan bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Wa inna ma yuqaddisur rajul amaluhu. Jadi sing iso nyucakno wong napa? Amale. Bersama Al-Faris nyurati walakin nusyuru fi biladillah wa alimu fa inna ta'lim dabul anbiya. Kamu menyebar saja di seluruh penjuru dunia dan ajarkan Islam karena mengajarkan Islam dan menyebarkan Islam itu dabul anbiya. Semenjak itu tidak ada teori sentralisasi di Mekah. Nah, delalah era Ali Muawiyah ada konflik. Ada konflik barokah luar biasa. Konflik Sayyidina Ali Muawiyah, sahabat-sahabat yang buatan derek-derek menuju Cina. Zaman itu memang Cina populer sekali. Nah yang menuju Cina itu terus ada yang tersesat ke Selat Malaka. Itu terus diantaranya muridnya Sayyidina Ali, urip teng Pasai, teng Aceh. Teng Sumatera lah yang jelas. Sehingga Islam di Aceh itu tua sekali. Karena rata-rata sejarawan yakin Islam di Aceh itu zaman sinten Sayyidina Ali. Jadi kue kuduro. Jadi akhirnya artinya andai kan teori hijrah itu dipakai, tentu semua ini haram karena menuju bumi yang belum menyembah Allah. Paham ya? Andai kan teori hijrah itu dipakai, berarti perjalanan ini haram semua kan dari Mekah Madinah malah menuju bumi yang belum menyembah Allah. Tapi kalau pakai teori Dabul Anbiya bahwa menyebarkan Islam itu watak para nabi, malah keinginan kita dari yang tidak ada menyembah Tuhan kita ke sana biar ada yang menyembah Tuhan, aja malah tahsilul hasil rebutan tongkat masjid itu malah perkara. Mulane kula anggar ngomong santri-santri kula ki ora usah urip ning Rembang. Ning Rembang wong alim pirang-pirang, mesti mahjub. Ben dadi kiai ning Irian Jaya ta ning Papua, kan iso kiai ke level provinsi paham perkara itu kan. Jangan-jangan kita sekarang dicoba pangeran hasud iku mergo gawane nguyai segara, paham ya tahsilul hasil. Jadi paham gitu, ini penting. Meskipun kita mungkin nggak bisa melakukan, tapi sampean tahu bahwa Islam secepat ini menyebar di dunia itu barokah fatwane Salman Al Farisi dan beberapa sahabat. Annal ardo lam tuqaddis ahadan. Bahwa bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Bukti ini Abu Jahal lahir di Mekah, uripe di Mekah kelakuane ora karu-karuan. Sing wong Madinah lahir ning Yasrib, pedalaman. Jadi sahabat nopo Ansor. Semenjak itu sahabat itu gak pati fanatik urip di Mekah. Mulai sahabat akabir sahabat ada yang hidup di Mekah. Mulate sanate Abdullah bin Kasir sing wong Mekah. Duwe Kanjeng Nabi dhisik Imam Asim sing uripe teng Kufah. Lha iku sirine kena apa Imam Asim uripe ning Kufah tapi luwih populer timbang qiraae napa Ibnu Kasir. Mergo sanate luwih cepet tok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku pangeran. Dadi kersane ngoten. Lah wis ora karepe Imam Asim wong ndi ora ora. Ibnu Katsir wong ndi ora ora. Pokoke roe juara untuk hadiah wis. Wong seneng Quran kok ngono tok piye. Mbok gedhinge ku ya dosa, mbok dukung ya tambah dosa wis piye. Wis barno. Tapi kayak ben roh duduk perkarane. Paham ya terus kula suwun
Enggak boleh menafsirkan Quran kecuali dengan hadis sahih. Hadis sahih paling masyhur di Bukhari Muslim itu memang Nabi berkali-kali ngendikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Nah, begitu juga sekarang ke mall misalnya, orang ngajak anak cucunya ke mall atau ngajak ponakane marung ning warung rada enak. Itu juga termasuk jihad dan niat. Ketika sudah menanamkan kalimat tauhid. Saya pernah baca, memang saya benar-benar baca kitab, buatan akal-akalan kulo. Ada seorang wali yang akan jadi wali terus sampai mati. Ketika tausiah alal ahli, agak longgar pada keluarga. Misalnya begini, ini yang saya alami mawon nggih, mboten saya nyontok wong liya, sing kula alami. Kula nglatih anak kula salat, wis salat Allahu Akbar. Dan bagi saya Allahu Akbar itu kalimat yang spesial. Anak saya sujud. Ya sudah membaca subhana rabbiyal itu bagi saya spesial sekali. Tentu kalau sampean memang mukmin betul, mukmin sejati. Kamu enggak usah pakai status itu anak kamu sok ben mangan ta ora itu goblok ya enggak. Itu bodoh sekali kalau kamu pakai status itu. Ini anak saya sudah bisa melafadzkan kalimat thayyibah yaitu Allahu Akbar. Sudah bisa sujud. Ini spesial. Sesuatu yang spesial itu harus dipertahankan. Caranya gimana? Minimal seorang anak itu jangan kecewa sama bapaknya. Nah, anak seneng jajan ya jajakno. Nak seneng mangan enak kayak mangan enak. Tapi semuanya ini demi mengawal kalimat tauhid dan kebenaran-kebenaran Islam yang kamu tanamkan. Jangan sampai kamu jadi kiai zuhud yang anak dikekang, kemudian anak ini pertama numpak sepeda motor disilai kancane sing ra salat. Pertama nyetel tip yo disilai tanggane sing ra salat. Sampai anak itu terus ngidolakno keluarga sing tidak salat karena lebih sehat kata dia. Sistem edek nih bar maghrib untuk TV haram, dolanan haram. Anaknya trauma. Tua-tua anak nakal, mergo mulai cilik ra tau ngidolakno napa bapak. Nah, ini di sini sirinya kenapa semua nabi itu melonggar anaknya. Kanjeng Nabi ini nak sholat niku ditumpai Hasan Husain. Dia mendel mawon. Dijak sholat padahal dijak numpai Kanjeng Nabi nak pas sujud. Bahkan kabeh ulama rawi mengatakan ketika malaikat Jibril janjian ambek Nabi mboten saged masuk karena ning solowongan tempat sarine Nabi wonten jiruan. Jiruan niku kirek. Anak asu cara mriki no. Kirek. Jiruan wae. Mergo Hasan Husain niku dolanan napa? Asu. Saiki mulane anak kula nu dolanan pitik, dolanan wedhus mlebu kamar rata amuk. Ijek enteng dhewe dhisik Hasan Husain nu dolanan asu. Tapi itu tadi berangkatnya adalah ngawal tauhid. Jangan sampai anak kita ini kecewa oleh kita. Padahal kita tahu dia sudah punya sesuatu yang spesial yaitu kalimat napa? Tauhid. Lagu sing disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarjiun. Kowe nak pancen nabi tenan ulama tenan. Kalimat tauhid harus kamu jadikan kalimat yang abadi fi aqibih dalam turunan. Itu yang dilakukan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim dikatakan bapak tauhid karena dia obsesinya satu. Pokoknya kalimat tauhid harus menjadi kalimat sing abadi fi aqibih ning turunane Ibrahim. Ngeri Nabi. Ismail lu gak paham apa-apa blas tapi tidak bangun Ka'bah. Padahal dia tidak paham. Aris yang sekarang jadi hijir Ismail. Kabeh ulama mulai Aris itu dhisik nggon nyancange wedhus Ismail. Ismail ora roh nek iku kota suci. Jadi sing sekarang hijir Ismail dhisik Aris omah-omahan nggon wedhuse sinten? Ismail. Ibrahim ora ngloro itu ngi kota suci meneng ae nek mergo saking moh ngecewakno napa. Tapi lagi-lagi saya itu sendirian. Kulo nu hormat be anak, tapi ya diloroi. Bahkan keluarga saya yang lebih tua dibanding saya ngloroi. Anak kok mbok manja mari ngelama. Padahal saya itu tidak pernah manja anak. Pikiran saya itu sederhana. Saya pasti mati. Setiap saat saya mati. Dan yang meneruskan tauhid itu pasti anak saya karena saya mati. Ya, tapi ya itu memang enggak populer. Bojoku kan tak tanam. Jogeman wani anak kualat kita omongin. Jadi memang kan enggak lazim. Tapi saya tanamkan terus. Jogeman ke wani anak napa kualat. Umumnya orang kan bilang anak jawani wong tua kualat. Ra iso cara anak iku rong mukallaf. Jadi gak bakal kualat nak wadiku wong rong kena hukum. Artinya statusnya dia tidak punya dosa kan indah wah. Kowe dosa mispek. Jadi cara kula wong tua wani anak sing kualat ora kok. Anak wani wong tua. Dan ini ada aliran sesat, ini yang benar itu menurut saya. Karena anak belum mukallaf kan? Paham gitu. Jadi kula suwon latihlah sekuat-kuatnya. La ilaha illallah itu kalimat yang spesial.